Yang disebut dengan kalalah orang yang tidak punya keturunan dan tidak punya ayah dan tidak punya kakek. Tidak ada keturunan laki-laki maupun perempuan. Cucu inong hana anak agam, tapi kalau enggak cucu inong pak ni inong hana ni inong. Kalau ke atas tidak ada ayah, tidak ada kakek. Walaupun masalah kakek nanti, tapi bukan dalam hukum kalalah 176, iaitu satu saudari kandung dapat setengah, 2 atau lebih 2/3 bila ada saudara kandung, sama seperti kedudukan anak di zakari mislu hadil unsayain. Laki-laki mendapat 2 banding perempuan. Maka dalam kasus satu orang yang meninggal dunia, ada anak, tidak ada cucu, tapi ada ayah kandung, ittifaq para ulama, tidak ada khilaf baik ulama mazhab maupun non mazhab, bahawa saudara-saudari baik sebapak, seibu sebapak maupun sebapak, semuanya mahjub kalau ada ayah. Si A meninggal dunia, gak ada anak, tapi ada ayahnya, abang adiknya banyak. Abang adik semuanya terhijab. Yang menghijab siapa? Ayah kandungnya. Ya, itu satu. Yang kedua, hartanya sudah dihibah duluan. Apakah uang itu ataupun harta kembali kepada si ayah? Tergantung hukum hibahnya sah atau tidak. Hibah adalah transaksi antara orang hidup dengan orang hidup. Transaksi hibah merupakan aturan-aturan syar'i yang di dalamnya ada hukum wad'i. Sama dengan bai' atau jual beli. Sama dengan akad ijarah, sewa menyewa. Semua akad yang namanya muamalat, bukan hanya jual beli. Jual beli dibagi lagi banyak sekali. Ada jual beli ribawi, ada jual beli salam, ada jual beli inan, ada jual, banyak sekali model jual beli. Sementara masih ada pendapat yang memang itu jual beli itu dibenarkan dan sah menurut ketentuan-ketentuan hukum wad'i dalam kaedah hukum fikih. Hukum fikih ini ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Selama hukum wad'i terpenuhi menurut ketentuannya bahwa hibahnya sudah sah, maka itu tidak punya hak kembali kepada ahli waris. Pemilik saat kita meninggal adalah orang mauhublah, siapa yang dihibah baginya. Itu kalau ketentuan hibah. Ya. Hari ini tidak saya sampaikan berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hibah lagi, tapi sudah pernah kita bahas di sini. Nanti kalau enggak bisa di waktu yang lain nanti untuk bagaimana? Karena pada hibah dengan ijab, walaupun tidak ada kabul, tapi belum dengan serah terima atau disebut kabat dan ikbat hijab, maka hibah itu tak terjadi. Itu didasarkan kepada dalil kepada di mana Rasul pernah untuk menghibah minyak wangi dengan kain telkom kepada seorang wanita yang ada di Baduy. Perintah Rasul untuk antar. Sudah diucapkan, ini hibah saya untuk seorang wanita yang ada di Baduy, tolong kamu antar. Di tengah perjalanan, sebelum utusan Nabi sampai pada dia, ia meninggal dunia kemarin. Begitu sampai sana enggak jadi diserahkan karena dia sudah meninggal, anak-anaknya banyak di situ dan ahli waris banyak. Barangnya dibawa kembali. Seandainya dengan ucapan saja sudah sah, benda itu milik ahli waris orang yang dihibah di Badu. Ternyata kata Nabi, kalau demikian
Minyak wangi ini tolong kamu antar untuk Aisyah, untuk semua isteri-isterinya dibagi. Sedangkan talkum ini adalah untuk Ummi Salamah katanya. Ummi Salamah juga isterinya. Jadi apa yang dihibah tadi sekarang diambil oleh Rasul dibagi kepada para isterinya. Menunjukkan apa? Ucapan Nabi menghibah kepada seorang wanita yang ada di Badu itu karena belum sempat diterima oleh wanita, dia duluan meninggal, maka hibah tersebut tak jadi. Maka hibah tersebut batal. Seandainya sudah sah hibahnya, maka benda itu Nabi tidak akan membagikan kepada para isterinya. Kemana juga? Otomatis berikan kepada ahli warisnya. Karena sudah milik dia, maka milik ahli waris selanjutnya. Karena tidak sah. Perlu ini diperhatikan. Dapat diketanya hibah menjebacun ya. Hibah mengkelilingan kau buga. Keliling kuat kepaya. Hibah katanya pegat hilah supaya ngambil ecok iwali. Tekrik-krik orang katanya. Pegat cara banana nak agak gimana cara ku hibah nyu ecok iwali. Itu makon ku wali yang tingkat hati antara keluarga dengan keluarga katanya. Yang kerja katanya bibalai tu hang tahu tepuk. Muka tu rumah ada menumpak. Tapi cukup tu makut tu menyomati katanya icok diwali UBO. Menyana je icok wali nyo kadang-kadang bergerak nyo mati-mati lu nuntuknya. Menyatam tina berketung ikan puji mandu. Yang ban dia katanya pulang. Perlu tahu dia ajak buat jaman ke tengku. Yang brok-brok ke tengku. Ya itu ianya urusan ro ni nak kan. Baik lek kata puas apa kamu. Minyak-minyak banyak di blok ro ni nan dumpu. Ngadi nyantum mau ni katanya tu mikir. Dalam hal ini sudah sah, Abu. Kalau sudah sah berarti tidak boleh kembali lagi kepada ayahnya. Siapa juga yang terima? Ya. Siapa juga yang terima dia punya anak ayahnya? Oh ada saudara itu. Saudaranya. Bukan, ayahnya masih ada. Bukan. Tadi hibah, sudah dihibah sudah sah. Hibah tidak dibagi lagi. Ada enggak harta lain yang tidak dihibah? Tidak ada. Itu ada. Itu pusaka. Jadi barang hibah tidak dibagi. Yang dibagi harta pusaka saat dia meninggal, mana milik dia yang masih ada. Ya. Milik dia saat meninggal. Oh dia begitu meninggal enggak punya apa-apa. Ini perlu dipertanyakan hibah apa itu namanya. Mutapu tali rumah kan tali. Itu patu yang gesoknya, yang lucut yang tengah pakainya kali hibah cik. Yang modal hibah belum tanya je no. Suka sekali, enak kali kita mempermainkan nama hibah sekarang. Hanya itu, menyokun bahasa Aceh yang lain dalam banyak penelitian dikatakan, hanya ucapan puhibah itu pumeri, sampai dengan surat juga pumeri, dan barangnya tak pernah diserahkan kepada si maulah. Galam kita mau ngana ke? Oh nyampe kata mau elek, kapal mati lun baru kekah surat-surat dipakai lagu pokok. Menyajinu baik kata mau. Itu bukan hibah namanya. Kalau hibah kita sudah lepas milik, sama dengan kita sudah membeli, kemana saja kita boleh, mau jual, mau rontok, mau kita bangun, mau kita rombak, hak dia. Baik kita intervensi Islam yang mentang intervensi kena itu bukan hibah. Tapi wacana hibah. Punya wacana hibah tidak hibah. Berarti pemiliknya siapa? Ya ayah kandungnya. Sebagai ahli waris. Nanti kita lihat. Satu lagi tadi apa? Masalah syirkah. Harta seharkat bukan syirkah. Kalau di Aceh namanya harta seharkat. Kalau di Pulau Jawa disebut harta gono. Kalau di tempat-tempat lain ada harta tumpang kaya, harta suraya, macam-macam nama. Di Aceh kan harta seharkat, sama-sama harkat. Apakah itu syirkah? Ini pada awal dari prinsip dasar. Semua mazhab mamput. Kesyirkah manapun kita masuk, ini adalah kalau kita bandingkan kepada akad syirkah, semuanya akad fasid. Harta gono gini, karena yang namanya syirkah diawali dengan ada akad. Ada ijab, ada kabul. Ada si syarik, ada si masyruq.
Temai tanya dengan perumah yang nak akad nikah. Hana pernah akad untuk kita unin untuk membuat usaha bersama. Enggak ada. Akad dulu enggak ada. Ya. Seperti sudah mu'atah, lagi belum mu'atah, hana payah pegah ayum, bila dia jeb kupi peduk pen 5,000 selesai, kata tu dia atas tabuk dah 5,000 ayum. Hana pegah peduk pen terlebih jak ayum 5,000 dia. Kamu di ayum, hana pegah, hana akad. Nya kamu nanti syirkah. Yang kedua, akad apa namanya? Syirkah apa namanya? Banyak bentuk syirkah. Pertama dulu, syirkah kalau dilihat pada syirkah fasid. Gak ada syirkah yang memenuhi syarat sesuai dengan akad syirkah dalam bab muamalah menyangkut dengan masalah seharukan atau gonogini atau harta surai atau harta numpang kaya. Fasid. Pertama hana akad. Tiba-tiba mati kerana harukat. Olehnya hana berlaku hukumnya pi pun muda udip dua-dua. Obama Ibra lakau kata ganyan mandung kamu kawin lain di perumah kata tinggal hina pada mak mita pun dengan benar nyampi anak tanya uragam jajan. Ana ada ceritanya. Nah, maka dalam hal ini apakah menurut Hanafi, menurut Syafi'i sah syirkah? Menyangkut mengapa Hanafi dianggap bahawa sah? Karena dalam mazhab Hanafi mu'atah merupakan prioritas. Dalam Syafi'i, mu'atah dibolehkan dalam transaksi walau pada masalah menyangkut jual beli pada yang kecil-kecil. Ketika beli rumah yang raya-raya, hanjut secara mu'atah. Mu'atah tu apa kan? Mu'atah mana? Hanali akad jual beli. Cok peng, cok barang, jak aju hanali kampung. Yang lagi tak mau yang nak masuk bab tu ya. Tu ya. Yang mu'atah. Hana lumpu belo miuk korang tabah dengan harga lumpu belo korang nyam yang lagiannya lumpu belo hinan tiga on temengjak anai temelayani ni awal ke dia lumpu belo korang ikut tikan urang leh drauri temelayani yang kebit belo dalam masa udahnya padu nunggu apa tabah 5,000 lumpu belo apa korang 15 kalung belo 5,000 olehnya petoden kalung belo korang 5,000 mam nyonyan lagu tabah kata padu drauri temelayani. Ada kata boh olahraga mai kenan jitu ngeju hana pegah tapu tu. Pandu. Motor 50 apa cok ulang. Nya muatah yan. Dan nyuje kupi muatah. Ya. Dalam mazhab Hanafi jeut muatah walaupun itu apabila sudah makruf. Maka gak anggap seolah-olah itu jeut. Percuma. Menyamenan hanjeut. Kan hanjeut. Kalau itu adalah sudah menjadi sebuah adat dan tradisi, ratnan kecok. Al-urf, al-adah, al-muhkamah. Karena adat ke tradisi dan adatnya hana mupo bila dilihat daripada peran laki-laki dan peran suami atau isteri di rumah. Perempuan juga tidak seperti apa yang disebutkan di dalam kitab fikih. Begitu habis kahwin, ia hanya untuk tiang-tiang derawa tagai rumah enggak. Ya ada bajet tanya, ya tagun bu katanya, ya beut bu katanya, ya me irah jaro katanya, tengok ka kuto bajet katanya, kai me umon irah haji, bajet derawa ila irah haji. Jangan apa buat ah. So awai ji bantu katanya dengan katanya bantu ji. Awai ji bantu. Seharusnya iji begitu mengkawin mulai tinggal bengok kolor ji kita nyorah. Ya. Uak kalang ji kita nyor dari mana menyohan tai wau rương tukang tugot ok ji, tukang bo budak ji, tukang bo lip ji, tukang temano ji. Tewa. Pembantu tidak ke ji. Hana tak tewa, membuat dah dengan temu hana dah lagi dia tewa. Ada tahu ji, lihat duit ji kalau ke dayang 26 baru tanya tu baca kerja ya teman-teman. Iji hana tak tahu. Preh wau tanya, kau tanya untuk kira-kira untuk hing tegering dua gau gede kena tampuk-tampuk dia kata tahu ji. Yang ke panggil dia ni. Menyalam fikir, nyanjun. Di mana kan berat buat ji. Haji tanya. Baik perapanya lah tanya puasa-puasa kan? Menalah yang harus tanya. Ci menom berkaitan dengan karena lagi nyan ka adat, kajian adatnya hana mumpok dengan syariat.
adanya kemudian dibukukan sekarang, mulai dari adat yang tak tertulis adanya berlaku, dianggap mereka naseharukat, sampai dengan sudah menjadi prahukum positif dalam bentuk undang-undang atau disebut dengan kepres presiden yang kita kenal dengan KHI. Dalam buku KHI, buku 1 dalam hukum perkawinan. Jadi ratnan sebenarnya yang bisa kita pegang. Menyorak syirkah mesti dah itu bertanggungjawab bahawanya sah jadi syirkah, karena dalam syarat rukun segala macam tidak terpenuhi syarat dalam syirkah apapun bentuknya. Syirkah nak 8 macam lah ni. Ya, baik. Tuan fikir nyo baik dapat yang lain nyo kalau lebih 30 minit nah. InsyaAllah etno tuan fikir pertemuan kita nyoronyo. Menyo Allah nak beri sehat, Allah mantau nak beri umur. Ya insyaAllah mungkin Rabu ke menyo mantau nawate tanya merumpok masih gotek dalam bulan mulianya atau 2 gotek.